Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pos Mudik, podcastnya siswa Muhammadiyah Kota Kediri. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Kevin Dashifa Aradia dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Halo, kenalin namaku Ariba Rehana alias Sheila dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Halo Kak Sila, gimana kabarnya? Halo Kevin, alhamdulillah aku baik. Nah, Kevin gimana nih sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik juga kok, apalagi sekarang kan udah mulai sekolah luring semester ini. Terus Kak Sila sendiri gimana sih perasaannya karena udah sekolah luring mulai semester ini? Pastinya sih seneng banget dan excited banget dong. Karena kan ketemu teman-teman, ketemu guru juga. Kalau sekolahnya daring kan kita jadi kurang beradaptasi dengan teman-teman terus guru, dan aku juga tipikal yang anak harus dijelasin secara langsung daripada dijelasin lewat Zoom atau dikirim tugas materi lewat email terus kita suruh baca. Itu aku kurang masuk sih. Tapi tugasnya tuh banyakan sekolah daring apa sekolah luring sih Kak? Sebenarnya sama aja sih, kan kalau daring kan kita lebih santai, tapi buat komunikasinya itu kurang karena guru juga ada yang slow respon, ada yang fast respon gitu sih. Nah, kalau luring itu kan kita lebih kayak bisa bebas berinteraksi sama mereka, bisa langsung tanya kalau misalnya nggak paham gitu sih. Jadi kalau sekolah luring tuh jadi banyak teman ngobrol sama teman sharing ya pastinya? Yap, bener banget. Nah, tapi kan di Indonesia udah mulai transformasi ke sekolah digital yang nanti prakteknya tuh banyak gunain gadget. Bakalan susah nggak sih Kak? Kalau menurutku sih bakalan susah atau enggaknya sih tergantung kita mau belajar atau cuman pengen tahu aja. Soalnya kan teknologi itu juga ada yang susah, ada yang gampang gitu. Kayaknya emang aku aja deh yang kurang bisa pakai teknologi yang bener. Pasti bisa kok, nanti kamu bisa pakai teknologi yang benar. Cuman emang perlu adaptasi dengan teknologi-teknologi sekarang. Dan teknologi itu juga ada yang susah, ada yang gampang gitu. Terus aku tuh jadi kepikiran kalau aku aja yang hidup di Jawa susah dalam ngegunain teknologi, terus gimana ya nasib orang-orang yang ada di daerah lain? Pastinya susah sih yang di daerah lain, dan juga kan pasti ada kemajuan juga. Sekarang kan kita dihadapkan sama yang namanya SDGs, dan salah satu poin di dalamnya itu tentang pendidikan berkualitas. Juga proyeksi di tahun 2030 nanti semua remaja, semua anak muda di Indonesia itu bakal punya kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Makanya nanti di teknologi dalam sekolah itu pasti dibahas. Ngomongin literasi dan numerasi nih ya Kak. Kak silakan udah pernah ngerasain ANBK yang isinya literasi dan numerasi. Bakalan susah nggak sih Kak bagi kita untuk mengaplikasikan itu? Kalau aku ya, karena aku di tahun pertama aku masuk sekolah di SMA Muhammadiyah Kota Kediri itu udah ikut ANBK, dan juga tahun ini juga ikut ANBK. Menurutku sih kurang persiapan dan juga kurang bimbingan dikarenakan mungkin dari beberapa guru sibuk karena semester ini juga kita bakal fokus di project, dan juga aku ikut di beberapa kegiatan lomba juga organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan itu perlu pembagian waktu antara belajar, berprestasi juga buat lain-lain. Terus aku mau nanyain kembali deh terkait sekolah digital tadi. Apakah sekolah digital itu bisa diterapkan di Indonesia saat ini? Kalau sepemahamanku sekolah digital kan dibagi jadi 3 tahap nih. Nah, kita kan masih ada di tahap kedua di sekolahnya kita. Walaupun memang gadget itu udah dipakai buat pembelajaran tapi belum seluruhnya diaplikasikan. Tapi nanti tuh kayak gak memungkiri, kayak bukan hal yang mustahil buat kita dan Indonesia itu bisa pakai teknologi dan juga sekolah digital tersebut. Terus aku tadi tuh menggarisbawahi satu hal penting dari sekolah digital itu. Apakah di Indonesia saat ini bisa menerapkan sekolah digital secara sepenuhnya? Kalau menurutku pribadi, karena sekolah digital tuh udah tepat banget karena memang kita itu udah harus melek samain teknologi ya. Karena kan ngomongin anak muda zaman sekarang itu mereka pasti gak jauh-jauh dari peran serta teknologi yang pastinya mungkin mereka
belajar lewat situs online, bimbel online, dan juga kirim tugas lewat email, buat PPT, Word, dan itu kan pasti udah familiar banget. Jadi memang semua itu perlu waktu lah ya dalam menerapkan suatu kebijakan secara menyeluruh. Ya, bener banget. Terus aku ada pertanyaan terakhir nih. Kak Sila udah tahu kan kalau di Indonesia tahun ini jadi tuan rumah forum G20? Yap. Apakah dari forum G20 ini akan memberikan dampak bagi pendidikan di Indonesia? Nah, karena nanti di forum G20 itu bakal dibahas dan juga yang tadi udah kita singgung yaitu SDGs. Sebagai tuan rumah pasti kita bakal dikasih porsi kesempatan buat cerita tentang keadaan negara kita, keadaan pendidikan di Indonesia seperti apa, dan harapannya itu lebih ke kemajuan pendidikan dahulu sih dibandingkan lebih ke fokus ke pendidikan dahulu dibandingkan kemajuan pendidikan secara umum gitu sih. Emang menarik ya bahas tentang pendidikan di negara kita ini. Kayak selalu ada aja yang bisa dibahas. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku tanyain dari kakakku yang hebat ini. Tapi mungkin kita cukupkan di sini dulu dan kita lanjut lagi di waktu mendatang. Makasih Kak Sila udah mau ngobrol sama aku, jangan kapok loh. Sama-sama, enggak kapok Kevin. Dan makasih juga udah ngundang aku di podcast hari ini buat sharing-sharing lebih juga. Jadi begitu perbincangan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kami cukupkan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah Kota Kediri, mengubah potensi menjadi prestasi.